Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Tayyib, akhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki bertolabul ilmi, dan semoga ini menjadi tanda baik bagi kita semuanya ketika seorang hamba menyibukkan dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara ketaatan. Ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan memberikan taufik kepada hambanya tersebut. Karena dalam sebuah ucapan dari Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, wa min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syaglahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari hambanya, yaitu Allah jadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ikhwah, perlu kita perhatikan. Coba kita introspeksi diri, muhasabah. Ketika kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, waktu kita habis dengan perkara yang tidak bermanfaat, dan kita malas beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini bisa jadi Allah berpaling dari hambanya. Maka di antara kebaikan yang saat ini Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mudahkan kita untuk terus mempelajari agamanya. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjut kajian kitab Ushulus Salasah. Sekarang kita masuk dalam bab al-istighasah, ya. Kemarin kan al-isti'anah, kemudian al-isti'adah, kemudian istighasah. Jadi nanti ada sisi perbedaannya. Kalau isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, fi halati syiddah warroha, ya, warroha. Jadi kalau isti'anah itu meminta, ya, talabul aun minallahi fil roha wasyiddah. Jadi kalau isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi lapang maupun sempit, kesulitan. Secara umum, mau lapang mau sempit, maka dalam istilah Arab menggunakan kalimat isti'anah. Adapun isti'anah, talabul i'adah, jadi kemarin kita bahas memohon perlindungan, ya, memohon perlindungan, dan belum tentu yang kita minta dari perlindungan tersebut belum tentu terjadi. Jadi meminta perlindungan kepada sesuatu, belum tentu sesuatu yang kita takuti tadi itu terjadi. Itu namanya isti'anah. Kemudian yang ketiga sekarang, ya, istighasah. Istighasah kalau kita terjemahkan sama, ya, meminta pertolongan. Cuman dalam penggunaan bahasa Arab, istighasah itu lebih ke syiddah. Jadi meminta pertolongan di waktu sempit. Di waktu sempit. Di waktu ketika terjadi kesusahan, musibah, itu pakai istighasah. Di sini jelas, ya, perbedaan antara isti'anah, isti'adah, dan istighasah. Baik, sekarang kita akan bacakan dalil yang dipakai oleh penulis bahwa istighasah merupakan ibadah yang agung kepada Allah Azza wa Jalla.
Wa dalilul istighasati qauluhu ta'ala, dan dalil istighasah, memohon pertolongan di waktu syiddah, firman Allah Ta'ala, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surat Al-Anfal kalau nggak salah ya. Jadi ayat ini akhwah, kita artikan dulu ya. Ittastaghisuna rabbakum, jika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah akan ijabahi, Allah akan kabulkan permintaan kalian. Ayat ini turun dalam perang Badar, di mana kita sudah ketahui bahwa terjadinya perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan, di mana kaum musyrikin waktu itu berjumlah ribuan ya, 1000 lebih pasukan kaum musyrikin, 1000 personel kaum musyrikin. Sedangkan kaum muslimin waktu itu hanya 300-an ya, 313 sampai 318-an. Dan mereka dalam kondisi puasa di bulan suci Ramadan. Bisa dibayangkan ya, jumlahnya sangat sedikit, 300-an. Kaum musyrikin ribuan. Mereka berpuasa. Ya, ada seruan jihad. Di bulan tersebut berperang melawan kaum musyrikin. Ya, dahsyatnya, ya sempitnya waktu itu. Dan karena jumlah kaum muslimin ya sangat sedikit, dan orang-orang musyrik berjumlah ribuan, maka tentu yang mendominasi kemenangan adalah kaum musyrikin di waktu itu. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dikala peperangan tersebut. Kemudian kondisi kaum muslimin sangat sedikit dan mereka berpuasa. Nah, kalau ini kan istighosah namanya kan, karena dalam kondisi sempit peperangan melawan orang-orang musyrik. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma anjis ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah janjimu kepada kami, apa yang kau telah janjikan kepada kami. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad laka fil ard. Nabi kita alaihi salatu wasallam terus berdoa, ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Jika engkau kalahkan kami ya Rabb, ya, jika engkau kalahkan kami kaum muslimin dalam peperangan ini, maka sungguh tidak ada orang yang akan menyembahmu setelahnya di bumi ini setelahnya. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan khusyuknya meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, diulang-ulang ya doanya, sampai dalam sebuah riwayat selendang Nabi ya yang ditaruh di pundaknya itu sampai terjatuh, kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq diambil, diletakkan lagi. Kemudian turun ayat ini, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum, jika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, niscaya Allah akan kabulkan permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami turunkan personel-personel ribuan dari malaikat yang berturut-turut membantu peperangan kalian. Subhanallah, dalam sebuah riwayat kalau kita baca ya, ketika kaum muslimin hanya mengangkat pedangnya, orang kafir musyrik sudah jatuh, tersungkur, mati. Ya, baru hendak memukul, mereka sudah tersungkur. Itu siapa? Pertolongan dari para malaikat. Allah turunkan ribuan personel malaikat untuk membantu kalian, membantu kalian dalam peperangan. Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika sudah menolong hambanya sesuatu yang mungkin kita tidak terpikirkan.
ya, maka pasti Allah akan bisa, pasti tidak mustahil, dan Allah berikan pertolongan. Pernah nggak kita terpikir ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, lantas dia terjebak di Laut Merah dan belakangnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Terpikir gak dalam benak kita laut itu bisa terbelah? Lautan bisa terbelah? Tidak terpikir sedikit pun. Sampai pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun. Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan, dua kubu antara Musa dan Fir'aun bertemu, ya, maka salah satu kawannya Musa, pengikut Nabi Musa alaihissalam, ashabu Musa, mengatakan inna lamudrakun. Duh, celaka kita sudah. Kita mau kemana lagi? Depan lautan, belakang Musa dan belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Mau kabur kemana sudah? Mau lari kemana? Terpikir nggak di waktu itu lautan bisa terbelah? Lihat Musa, dengan tauhidnya dia kepada Allah, yakin Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman, yang menolong agamanya dengan penuh dengan keyakinan. Apa kata Musa? Kalla innama iya rabbi sayahdin. Lihat ucapan yang menunjukkan tauhid yang sangat kuat. Sekali-kali tidak, kita nggak akan celaka. Tidak akan celaka. Innama iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Rabbku. Kita bersama Allah, ingat, kita bersama Allah. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Betul. Setelah itu Allah, ya, perintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di tanah, kemudian terbelah lautan. Bayangkan ikhwah, terbayang atau tidak? Laut bisa terbelah di waktu itu. Mustahil, ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita yang sedang kesulitan, diuji dengan ujian yang sangat berat, jangan menyerah. Untuk terus berdoa kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mustahil. Pasti ada jalan keluar. Yakinlah, Allah bersama kita dan akan terus memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang sedang kesulitan. Baik. Kemudian di sini dikatakan, ya, jelas ya ayatnya, dalilnya tentang istighosah. Sekarang kita baca definisinya, definisi istighosah. Al-istighosatu talabul ghawsi wa wal inqadu minasyiddati wal halaki. Nah ini istighosah, ingat teman-teman ya, kalau dalam bahasa Arab itu wazan istaf'ala, ada alif, sin dan ta. Ista itu maknanya meminta, tolab. Istighfar, isti'anah, istighfar, ista'ana, ista'ada, istaghasa, ya sama ya. Itu artinya meminta pertolongan, tolabul ghausi, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Wawal inqadu, yaitu meminta pertolongan, ya diselamatkan, inqad, ya diselamatkan, minasyiddati, meminta pertolongan agar diselamatkan dari syiddah, dari bahaya, dari kesulitan, wal halak, ya halak itu kebinasaan, ya, celaka itu binasa sama ya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesempitan, binasaan, dan celaka. Nanti di waktu sempit. Jadi penggunaan istighosah itu ya di waktu yang sempit. Kalau isti'anah kan lebih umum, sempit maupun lapang pakai isti'anah. Tapi kalau istighosah lebih spesifik, lebih ke dalam kondisi sempit. Ya kayak tadi ketika dalam peperangan, kan sempit tuh, diserang oleh kaum musyrikin. Baik, itu uniknya bahasa Arab ya. Terkadang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, meminta pertolongan, perlindungan. Tapi lihat, dalam bahasa Arab sisi kedalamannya itu beda. Ada sisi yang ketika sempit, ketika lapang, itu ternyata dibedakan dalam penggunaan bahasa Arab. Sebagai contoh lagi,
dalam sebuah ayat surat, kalau nggak salah surat Al-Qasas ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota Memphis ya. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota Memphis, ala ghaflatin min ahliha, ketika lengah kaumnya, penduduknya. Fawajada fiha rajulani yaqtatilani hadha min syi'ati wa hadha min aduhi. Kemudian Musa alaihissalam mendapati dua orang laki-laki yang saling berkelahi, pukul-pukulan, ya, berkelahi berantem. Hadha min syi'ati, yang satu dari kelompoknya Musa, dari Bani Israel. Yang satu dari musuhnya, yaitu dari kelompok Fir'aun, tentara Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwi. Fabakazahu Musa faqada alaihi. Kemudian yang dari kelompok laki-laki yang berantem tadi, yang dari kelompoknya Musa, kubunya Musa, meminta pertolongan. Lihat, fastaghasa, pakai kalimat istighasa, meminta pertolongan kepada Musa. Kan dalam kondisi sempit, kenapa? Dalam kondisi berantem, kesempitan, berantem ya, berkelahi, sempit kan? Maka lihat penggunaan bahasa Arab menggunakan fastaghasa, istighasa. Si laki-laki tadi yang dari kubunya Musa yang sedang berantem tadi minta tolong kepadamu Musa, minta istighasah kepada Musa, minta tolong kepadamu Musa, ya, agar memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan melawan tadi laki-laki yang dari kubunya Fir'aun, ya, dari Fir'aun. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Lihat ini, ditonjok sama Musa. Musa itu luar biasa ya kekuatannya ini. Faqada alaihi, ditonjok langsung mati dia. Insya Allah langsung tersungkur mati. Allahu Akbar ya. Luar biasa ini Musa ya. Ya, ini di sini yang kita ambil pelajaran di sini apa? Bahwa dalam penggunaan bahasa Arab, ya, ketika dalam kondisi sempit pakai istighasah. Tapi kalau isti'anah kan lebih umum tuh, sempit maupun lapang isti'anah. Kita minta isti'anah terus kepada Allah. Dalam posisi senang, lapang, isti'anah. Tapi kalau di kondisi sempit digunakan pakai kalimatnya apa beda? Menggunakan istighasah. Itu ya kawan ya. Jadi jelas ya, jelas baik. Nah, sini kata Syekh mengatakan Syekh Dr. Hasan mengatakan al-isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal syafa'ah. Isti'anah dan isti'adah dan istighasah was syafa'ah, meminta syafaat, tasihhu, sah, boleh. Antutlaba, boleh diminta minal makhluk, dari makhluk. Sudah saya rincikan kemarin ya, boleh kita meminta pertolongan kepada makhluk, tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Boleh diminta dari makhluk fima yaqdiru alaihi, tapi dengan syarat makhluk tadi mampu memberikan pertolongan kepadanya. Bi arba'ati syurut, tapi dengan 4 syarat. Ini 4 syarat ini sudah sering saya sampaikan ini. Kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Ayyakuna hayyan, yang kita minta tolong tadi, orang yang kita minta tolong hendaknya masih hidup. Berarti kalau kita minta kepada orang sudah mati, kuburan wali atau nabi, kuburan nabikah atau kuburan walikah, siapapun orang solehkah yang sudah meninggal, sudah jadi mayat, maka tidak boleh, merupakan kesyirikan. Paham ya? Minta sama orang yang mati gimana sih? Sampai nangis-nangis khusyuk di situ gimana? Coba dipakai akal sehatnya, dipakai akal sehat. Baik, hendaknya masih hidup. Atau mengeluarkan haram meminta kepada yang sudah mati. Terus wahadiran, hadir di hadapan kita. Dan makna hadir itu sekarang sudah meluas ya. Bisa lewat HP, walaupun video call, walaupun nggak ada di depan kita, tapi kan lewat HP tuh, lewat apa namanya, media sosial. Nah, video callan bisa, atau telepon, sekalipun nggak ada di depan kita, tapi lewat jaringan telepon. Kalau bahasa Arab syabakah angkabutiyah ya. Atau bahasa Arabnya yaitu lewat apa namanya, internet lah ya, syabakah angkabutiyah. Tapi harus hadir di hadapan kita, nggak boleh ghaib. Makanya kalau ghaib, kayak kemarin saya contohkan apa, ketika orang dalam kesempitan, ketakutan, ya, di tempat yang sunyi atau tempat yang angker, dia manggil-manggil nama tokoh-tokoh atau ustadz dia, kiai dia,
Padahal nggak ada di situ. Walaupun dia masih hidup ya, dipanggil-panggil, ya Ustadz, Fulan bin Fulan, tolong saya. Ini nggak boleh seperti itu. Walaupun masih hidup, karena nggak ada di situ dia. Karena dia betul meyakini bahwa si Fulan tadi memiliki kekuatan gaib, memiliki ilmu gaib yang bisa memberikan pertolongan di waktu itu. Ini termasuk kesyirikan. Terus waqadiran, harus mampu memberikan pertolongan. Mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Minta tolong, minta pinjaman uang. Kan? Misalnya dia mampu, ya mampu memberikan pinjaman ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau dia nggak mampu jangan dipaksa. Ya nggak boleh dipaksa. Harus mampu. Ya kemarin mampu contohnya apa lagi? Minta tolong. Jangan sampai gini ya, minta tolong kepada orang yang lumpuh untuk membawakan barang. Ini suatu kebodohan ya, kejahilan. Orang dia lumpuh, nggak bisa kok. Orang dia berjalan aja nggak bisa, berdiri aja nggak bisa, lumpuh. Kok minta dibawakan barang? Ya, ini gimana? Atau diambilkan makanan kepada orang yang cacat atau lumpuh, nggak bisa seperti itu. Berarti nggak mampu, berarti nggak boleh. Nah, kalau dia meyakini orang tadi memiliki kekuatan gaib, ya, atau minta kepada orang yang gila, ya, orang yang gila sekarang kan macam-macam ya. Nah, itu termasuk perkara kesyirikan, nggak boleh seperti itu. Ya, suatu kejahilan, perkara yang sia-sia. Ya, orang buta disuruh baca. Gimana orang buta kok suruh baca? Aneh-aneh, ya. Yang kelihatan aja kagak bisa suruh baca. Ya, nah itu kan nggak mampu berarti harus mampu. Yang kita minta itu tolong. Terus wasababan, yang kita minta itu merupakan sebab yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab yang tidak melanggar syariat. Ya, contoh kita minta perlindungan tapi lewat dukun. Lewat dukun. Nah, ini gimana? Minta mencari sebab kesembuhan. Sembuhan mungkin kita pengen punya keturunan, pengen punya anak, lama dia nggak punya anak. Ya ke dokter, sebab yang syar'inya ke dokter. Dokter mungkin bisa. Artinya memberikan edukasi atau memberikan obat, ya, atau memberikan terapi-terapi khusus. Sebab saja ya. Bukan ke dukun, tukang sihir. Ya, minta agar punya keturunan kok ke tukang sihir. Ini sebabnya nggak syar'i, nggak boleh seperti itu. Minta perlindungan. Kalau sebab secara akal sehat kan orang yang bisa memberikan perlindungan, diantaranya orang pemerintah yang punya wewenang, polisi memberikan perlindungan bisa. Kok ini malah pergi ke dukun, ke tukang sihir? Ya, jadi yang kita minta merupakan sebab yang tidak melanggar syariat, sebab yang diperbolehkan. Nah itu baru boleh ya, baru boleh. Itu teman ya. Jadi perhatikan ya, ini walaupun masalah kita anggap mungkin sepele, ingat kesyirikan ya kawan. Saya tegaskan lagi, jatuh dalam perkara kesyirikan, sebagian besar ulama tidak ada udzur dalam masalah ini. Karena masalah ini menyembah kepada selain Allah yang perkara merupakan usul tauhid. Ya, maklum bid-darurah, perkara yang pasti tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut. Ya kecuali dia ada udzur ya beda lagi. Tapi secara umum para ulama menjelaskan ya orang yang melakukan kesyirikan sekalipun dia beribadah kepada Allah, ya sebelum dia banyak amal solehnya, ketika dia melakukan kesyirikan sudah dia musyrik. Dia telah melakukan kesyirikan, dia musyrik dan layak disematkan kalimat musyrik kepadanya. Tapi masalah hukum ya kawan, masalah hukum perhatikan ya. Masalah hukum nanti di hadapan Allah beda lagi. Ya masalah hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kembali kepada iqamatul hujjah. Ya kembali kepada iqamatul hujjah. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Sebenarnya masih ada nih beberapa catatannya. Tapi mungkin kita cukupkan saja lah ya. Cukupkan saja. Catatan yang mungkin kita harus membacanya teman. Hampir mirip ya pembahasan ini, istighosah, isti'anah sama isti'adah itu hampir mirip. Ya, jadi mungkin kita agak panjang lebar dalam membahas masalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dikoreksi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.